Definisi hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua suku kata, yaitu hidros dan sfer. Hidros artinya air, sedangkan sfer artinya lapisan. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada dalam permukaan bumi. Jumlah air di bumi diperkirakan sebanyak 1,4 km per kubik. Dari keseluruhan jumlah air itu, 97,5% berada di laut, 1,75% berbentuk es di kutub, dan hanya 0,748% berada di darat, sedangkan 0,002% berbentuk uap. Secara sistematis dapat diperoleh perbandingan antara luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air dengan luas permukaan bumi yang tidak ditutupi oleh air. Air yang berada di permukaan bumi jumlahnya tetap dan hanya mengalami perubahan bentuk. Hal ini disebabkan air mengalami siklus yang disebut daur hidrologi atau water cycle. Berdasarkan tempatnya, air dibedakan menjadi 3. Air di permukaan bumi, air di bawah permukaan bumi, dan air di udara atau atmosfer. Air di permukaan bumi yaitu laut, sungai, rawa, salju, dan es. Sedangkan air di bawah permukaan bumi yaitu air sumur, mata air, dan arteris. Dan air di udara yaitu atmosfer, yaitu uap, air, kabut, dan awan. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air yang berurutan secara terus-menerus. Pemanasan sinar matahari menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. Air di seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. Pada ketinggian tertentu, ketika temperatur sebagian turun, uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan. Siklus air dibedakan menjadi 3 bentuk berdasarkan waktu dan jarak yang ditempuh oleh air dalam perubahan wujudnya. 3 tersebut yaitu siklus pendek, siklus menengah, dan siklus panjang. Siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan waktu yang relatif cepat, dan biasanya proses ini terjadi di laut. Siklus pendek terdiri dari penguapan, kondensasi, hujan, kemudian kembali ke laut. Siklus sedang. Siklus sedang merupakan suatu proses peredaran air dengan waktu yang relatif sedang, dan biasanya proses ini terjadi di daratan kemudian baru kembali ke lautan. Siklus sedang terdiri dari penguapan, kondensasi, hujan, turun ke daratan kemudian baru kembali ke lautan. Siklus panjang. Siklus panjang merupakan suatu proses peredaran air dengan waktu yang relatif panjang, dan biasanya proses ini terjadi di pegunungan kemudian melalui daratan dan barulah kembali ke lautan. Siklus panjang ini biasanya terdiri dari penguapan, kondensasi, hujan, turun ke pegunungan, kemudian ke daratan, dan barulah kembali lagi ke lautan. Komponen siklus hidrologi. Kalau di sini siklusnya tidak berurutan. Urutannya evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi atau hujan, adveksi, dan infiltrasi. Macam-macam perairan darat. Air tanah. Air tanah adalah massa air yang berada di permukaan tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, yaitu poli-poli tanah, retakan lapisan tanah akibat kekeringan, rongga-rongga yang dibuat hewan, misalnya cacing dan rayap, rongga-rongga akibat robohnya tumbuhan berakar besar, rongga-rongga akibat pencairan berbagai kristal es yang membeku pada musim dingin, dan penutupan vegetasi di permukaan bumi. Klasifikasi air tanah berdasarkan jenisnya. Meteoric water atau Vadose water. Air tanah ini berasal dari air hujan dan terdapat pada lapisan tanah yang tidak jenuh. Connate water atau air tanah tubir. Air tanah ini berasal dari air yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan endapan. Fossil water atau air fosil. Air tanah ini berasal dari hasil pengendapan fosil-fosil tumbuhan dan binatang.
juvenile water atau air magma. Air ini berasal dari bumi magma. Pellicular water, air pellicular, air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul tanah. Phreatis water, air phreatis, air tanah yang berada pada lapisan kulit bumi yang poreous sarang. Artesian water, air artesius. Air artesius ini dinamakan juga air tekanan atau pressure water. Air tersebut berada di antara dua lapisan batuan yang kedap air sehingga dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari 3 jenis limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari anak-anak sungai dan limpasan dari air tanah. Ikut tipe-tipe sungai. Sungai konsekuen longitudinal, sungai konsekuen lateral, sungai superimposed, dan beberapa tipe sungai lainnya. Ikut pola aliran sungai, yaitu anular, paralel, rektangular, angular, radial sentrifugal, radial sentripetal, trellis, dan dendritic. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang terbentuk dari kumpulan sungai dalam suatu sistem cekungan dengan aliran keluar atau muara tunggal, atau areal tampungan air yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Banyaknya hujan di DAS dapat dihitung dengan cara isohyet dan Thiessen. Isohyet merupakan garis dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai jumlah curah hujan yang sama selama satu periode tertentu. Isohyet digunakan jika luas DAS lebih besar dari 5.000 km persegi. Sedangkan Thiessen digunakan kalau bentuk DAS tidak memanjang dan sempit dengan luas antara 1.000 sampai 5.000 km persegi. Bentuk pola aliran sungai terdiri dari pola dendritik, pola rektangular, pola pinnate, pola trellis, pola anular, pola paralel, pola radial, dan pola sentripetal. DAS dibagi dalam 3 daerah, yaitu daerah hulu sungai, daerah tengah sungai, dan daerah hilir sungai. Di hulu sungai merupakan daerah yang berbukit-bukit, belerang curam, banyak digunakan untuk areal ladang sayuran, perkebunan, atau hutan yang merupakan daerah penyangga dan banyak permukiman penduduk di sekitar aliran sungai. Di bagian tengah sungai, daerahnya relatif landai, biasa digunakan untuk jalur transportasi, karena daerahnya yang datang daerah ini merupakan pusat aktivitas penduduk seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan merupakan pusat-pusat permukiman penduduk. Di bagian hilir merupakan daerah yang landai, subur, dan banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan areal pertanian, misalnya areal tanaman padi, jagung, dan tanaman kelapa. Peran penting sungai bagi kehidupan manusia antara lain untuk pengairan, misalnya dengan dibuat waduk. Kaya bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu kali, dan kerikil yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebagai mata pencarian penduduk, seperti pengamcikan pasir dan batu-batu, pencarian biji emas, intan, timah aluvial, dan perikanan. Sumber pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan air terjun sungai. Kandungan mineral yang terdapat di dalam air sungai dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk meningkatkan kesuburannya, karena unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan tanaman. Dataran aluvial yang subur merupakan hasil pengendapan air sungai bagi kelangsungan suatu industri yang banyak memerlukan air, seperti industri bata dan genting. Sungai mempunyai arti yang sangat penting untuk lalu lintas atau transportasi air. Danau, kumpulan air dalam cekungan tertentu yang biasanya berbentuk mangkuk disebut dengan danau. Suplai air danau berasal dari curah hujan, sungai-sungai, serta mata air dan air tanah. Danau bersifat permanen atau tetap berair sepanjang tahun. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, bendungan alami, karst, glasial, dan buatan. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau gunung berapi.
Danau tektovulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat pencampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Danau bendungan alami yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat erupsi terjadi. Danau kurs yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur. Danau glasial yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es atau keningnya daerah es yang kemudian terisi air. Dan danau buatan yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Jenis danau berdasarkan jenis airnya. Danau air tawar yaitu danau yang berair tawar. Danau jenis ini memiliki ciri yaitu memiliki pelepasan berupa sungai. Contohnya Danau Toba. Danau air asin yaitu danau yang berair asin, di mana danau jenis ini tidak memiliki pelepasan karena merupakan akhir dari sungai dan pelepasan hanya merupakan penguapan saja. Contohnya Danau Sentani, Papua. Danau air asam yaitu danau yang airnya berasal dari belerang dan memiliki ciri biasanya merupakan kawah gunung berapi yang berisi air hujan dan airnya berwarna hijau kekuningan. Contohnya Tangkuban Perahu. Rawa. Rawa di daerah sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Wilayah rawa yang luas banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berdasarkan kondisi air dan tumbuh-tumbuhan yang hidup, rawa dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni rawa swamp, marsh, bog, dan pasang surut. Swamp merupakan daerah lahan bahan basah yang selalu digenangi oleh air. Pada umumnya daerah ini ditumbuhi flora seperti lumut, rumput-rumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis pohon. Rawa jenis marsh merupakan daerah lahan-lahan basah, sama seperti swamp. Perbedaannya ada pada jenis flora yang hidup di daerah tersebut. Adapun jenis floranya seperti jenis lumut-lumputan, rumput-rumputan, dan alang-alang. Rawa bog, lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, tetapi lahan bagian dalamnya penuh air, bersifat basah. Rawa pasang surut merupakan rawa yang jumlah kandungan airnya selalu berubah-ubah pasang surut. Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh pasang surutnya air laut. Oleh karenanya, air selalu berganti dalam beberapa waktu. Hal ini mengakibatkan kondisi air di wilayah rawa menjadi titik terlalu asam, sehingga beberapa spesies hewan maupun tumbuhan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bakau, rumpia, dan nipa merupakan tanaman yang sering ada di daerah ini. Rawa pasang surut memiliki keadaan yang berbeda dengan daerah rawa yang airnya selalu tergenang seperti rawa swamp dan marsh, di mana pada dua jenis rawa ini airnya bisa sangat masam dan warnanya kemerahan karena terjadi reaksi oksida besi. pH tanahnya bersih berkisar antara 4-4,5 sehingga airnya sulit digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Daerah rawa memiliki beberapa manfaat, di antaranya daerah rawa bermanfaat untuk dijadikan daerah komersil seperti tempat pariwisata. Daerah rawa dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terutama rawa pasang surut dan perikanan. Daerah rawa dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengendalian banjir. Misalnya bila daerah perkotaan mengalami banjir, maka air dapat dialirkan menuju rawa. Bentang perairan laut. Permukaan planet bumi yang luasnya mencapai 510 juta km persegi, sekitar 71% merupakan bentang perairan laut, sedangkan wilayah daratnya hanya sekitar 29% saja. Begitu luasnya wilayah laut yang menutupi bumi, sehingga jika planet ini diambil fotonya dari angkasa, sebagian besar permukaannya tertutup warna biru. Zona laut menurut letaknya. Menurut letaknya, laut dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu laut pedalaman, pertengahan, dan tepi. Laut pedalaman merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudera dan tidak mengalami proses pasang surut. Lautan pertengahan atau continental sea merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Laut tepi marginal sea merupakan laut yang terletak di landasan benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudera. Inilah yang menjadi arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudera. Zona laut menurut proses terjadinya. Sedangkan menurut proses terjadinya, laut juga dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu laut transgresi, ingresi, dan regresi. Laut transgresi. Laut ini terjadi karena adanya perubahan permukaan laut
yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Laut Inggris ini merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palu dan lumpur laut. Laut regresi ini merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur maupun material lain yang dibawa aliran air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut terbagi menjadi beberapa zona kelautan seperti zona litoral, zona nelitik, zona batial, dan zona abisal. Keadaan fisik air laut. Keadaan fisik air laut terdiri atas pasang surut, warna air laut, arus laut, gelombang laut, manfaat laut, suhu atau temperatur air laut, dan susunan kimiawi dan salinitas air laut. Batas wilayah laut atau zona laut terdiri dari laut teritorial, pantai, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, serta laut.